Wakil Ketua Umum 1 KONI Kalimantan Timur, Ego Arifin, resmi membuka kejuaraan senior babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov cabang olahraga Arung Jeram. Kegiatan ini digelar Federasi Arung Jeram Indonesia, Faji Kalimantan Timur, di Sungai Karangmumus, belakang kampus Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, sejak Minggu 30 November 2025. Ego Arifin menerangkan, arung jeram adalah olahraga yang menantang, membutuhkan fisik kuat, mental tinggi, serta kepercayaan diri. Cabang ini jarang digelar, tapi punya peluang besar meraih prestasi di multi-event PON mendatang. Ia menambahkan, pada PON 2024 di Medan, Kaltim hanya meraih perunggu karena faktor non-teknis dan kondisi venue yang menantang. Kejuaraan ini berlangsung 4 hari sekaligus menjadi ajang seleksi atlet untuk Porprov 2026. Ego berharap lahir batin atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Timur di tingkat nasional. Wakil Ketua 1 Faji Kalimantan Timur sekaligus Ketua Pelaksana BK Porprov Novita Bulan menjelaskan, kejuaraan diikuti 172 atlet dari 10 kabupaten kota. BK kali ini lengkap pesertanya, dilaksanakan mulai dari 30 November sampai dengan 4 Desember di Samarinda karena venue-nya strategis dan efisiensi anggaran. Novita menambahkan, arung jeram sulit mencari atlet potensial karena keterbatasan venue. Namun, dengan partisipasi seluruh daerah di Kalimantan Timur, Faji optimis bisa melahirkan atlet profesional. Dari 16 nomor yang dipertandingkan, akan dipilih 7 kabupaten kota untuk tampil di Pekan Olahraga Provinsi. Sebagai pengurus baru Faji Kaltim yang dilantik 28 November 2025 dengan Ketua Ekti Immanuel, Novita menjelaskan dan menegaskan komitmen menyelenggarakan acara rutin setiap tahun. Faji harus bekerja sama dengan Pemkot, Pemkap, dan Pemprov. Dan saat ini, Pasir, Kutim, dan Kubar sudah siap dengan venue untuk agenda tahunan Faji. Kau main-main lagi. Kayak kemarin lagi mainnya waktu di orang. Tuan, blok. Arung jeram. Kejuaraan arung jeram ini atau Faji ini adalah cabang olahraga yang menantang. Kita perhatikan dan kita amati. Memang pesertanya, bahkan kami memberi apresiasi seluruh kabupaten kota. Ya. Seluruh kabupaten kota mereka mengirimkan hadir untuk bertanding. Dan cabang olahraga ini tidak semua menyukai karena dia semua di outdoor dan tadi alam yang menantang mereka arungi, kemudian berlomba di alam terbuka tadi, sehingga memerlukan kualitas fisik yang bagus, memerlukan mental yang tinggi, kemudian juga memerlukan kepercayaan diri supaya bisa mereka berjalan, kemudian bisa mengayun dayung itu. Karena kalau kita lihat salah sedikit bahaya dalam kan lain, mereka arealnya sangat menantang tadi. Dan kemudian ini adalah selain tadi jarang, berarti ini adalah peluang kita untuk bisa mendapatkan prestasi cabang olahraga, khususnya nanti di multi event di PON yang akan datang, karena kita yakin lah ya, tidak semua daerah mempunyai cabang olahraga Faji ini. Ya, jadi untuk babak kualifikasi Porprov tahun ini diikuti oleh 10 kabupaten kota ya, jadi total peserta ada 172 peserta. Dan sepertinya untuk BK tahun ini yang lengkap semua 10 kabupaten kota yang bisa mengirimkan kontingennya untuk mengikuti BK yang akan diseleksi untuk Porprov tahun depan. Untuk kegiatan ini dilaksanakan berapa hari dan alasannya memilih Kota Samarinda, Bu? Kegiatan ini dilaksanakan sekitar dari tanggal hari ini 30. sampai tanggal 30 sampai tanggal 4 Desember ya. Dan kita memilih Kota Samarinda karena mengingat bahwa Kota Samarinda ini adalah Tengah-tengah gitu, Bu, ya? Ya, di tengah-tengah kita mengambil lokasi yang
atau venue yang strategis lah, sehingga dengan kondisi terus terang aja kondisi keuangan setiap kabupaten kota Efisiensi yang gitu ya. yang sekarang mengalami efisiensi, sehingga kita mengambilnya di tengah-tengah, yaitu di Kota Samarinda. Sebenarnya Kubar juga kemarin menawarkan bahwa Kubar siap, tapi ada beberapa kabupaten kota yang karena jarak tempuh dan juga biaya yang cukup tinggi, sehingga sepakat untuk memilih Kota Samarinda. Oke. Bu, apa yang disampaikan pada atlet di sini pada saat berlangsungnya Kejurprov senior juga sekaligus seleksi BK ini, Bu ya? Ya, kita berharap bahwa karena olahraga arung jeram ini termasuk olahraga yang sangat sulit sekali, terutama dalam mencari atletnya ya. Iya. Karena ini adalah olahraga yang kalau dibilang kurang diminati, bukan masalah kurang diminati, tapi ini adalah olahraga yang bukan dari segi venue-nya pun bukan sesuatu yang bisa kita laksanakan di sembarang tempat, harus di sungai, namanya arung jeram ya, harus di sungai, sehingga kita pasti kesulitan dalam mencari atlet. Tapi dengan dilakukannya seleksi ini dan diikutinya oleh semua kabupaten kota di Kalimantan Timur ini, oleh 10 kabupaten kota, kita sangat apresiasi dan sangat bangga sekali ya, sehingga kedepannya semoga di FAJI ini tidak akan kesulitan lagi mendapatkan atlet-atlet arung jeram yang bisa profesional, dan juga kedepannya bisa mencetaklah atlet-atlet di setiap kabupaten kota untuk menjadi atlet arung jeram yang bagus ya. Profesional. Iya, yang profesional tentunya. Nomor pertandingannya Bu, ada berapa pertandingan? Ada 16 nomor pertandingan yang ditandingkan. Untuk hadiah sendiri Bu, ini ada enggak untuk juara 1, 2, 3-nya nih Bu? Untuk hadiah? Belum ini ya. Belum. Nanti dengan ketua. Baik. Iya. Kemudian Bu, Harapannya Bu. adanya seleksi ini dan sekaligus pertandingan. Harapannya dengan adanya pertandingan ini, di mana dari babak kualifikasi ini akan dipilih 7 kabupaten kota yang akan lolos untuk ke Porprov nanti. Kita berharap bahwa semua kabupaten kota mempersiapkan atletnya dengan baik, sehingga nanti kita akan mendapatkan juga atlet yang bisa bertanding dengan baik ya. Karena dengan kepengurusan FAJI, kebetulan kita adalah kepengurusan FAJI yang baru, dan arahan dari Pak Ketua FAJI, Pak Ekti Emanuel, Ketua FAJI Provinsi, beliau berharap bahwa FAJI ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa menyumbangkan emas di PON 2028 nanti. Dan beliau juga menyampaikan harapan dan rencana kerjanya kepada seluruh pengurus FAJI provinsi, bahwa di mana setiap tahun akan dilakukan agenda-agenda FAJI yang di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan olahraga ini sendiri di setiap kabupaten kota, dengan harapan ada juga sinergi, karena FAJI ini dia harus bekerja sama dengan semua pemerintah ya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah itu juga kita harapkan memberikan dukungan kepada olahraga ini di setiap daerahnya. Terutama kemarin pada saat pelantikan pengurus ada 3 daerah, yaitu Pasir, Kutai Timur, dan Kutai Barat ya, yang sudah memiliki venue yang cukup siap apabila kita mau mengadakan kegiatan atau agenda-agenda FAJI ke depannya setiap tahun tentunya. Ya. Nama lengkap? Novita Bulan SEMBA. Iya. Di FAJI sebagai apa jabatannya? Saya Wakil Ketua 1. Dulu saya Ketua FAJI Makam Ulu. Nah, sekarang dihibahkan kepada adinda saya tercinta yang cantik jelita, Ketua DPR Makam Ulu, sekarang beliau Ketua FAJI Mahulu. Boleh diwawancara, gimana kesiapan Mahulu mewakili ya? Siap. Makasih ya. Izin nomor HP boleh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.